Artis Marshanda menghebohkan publik karena dikabarkan sempat hilang di Amerika Serikat. Pihak keluarga yang membantah kabar tersebut menyatakan Marshanda tidak hilang dan dalam kondisi baik-baik saja. Pemain sinetron Marshanda sempat dikabarkan hilang saat tengah berlibur di Amerika Serikat bersama sahabatnya. Kabar ini juga langsung ditanggapi cepat oleh Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Selang beberapa saat, pihak keluarga menyatakan bahwa Marshanda tidak hilang dan dalam kondisi baik-baik saja. Marshanda tengah berlibur ke Amerika untuk healing trip. Diketahui sejak tahun 2009, Marshanda telah terbuka terhadap penyakit bipolar yang dialaminya. Dirinya kerap merasa depresi dan mengalami perubahan suasana hati yang begitu cepat. Untuk mengatasi gangguan mental tersebut, Marshanda telah menjalani perawatan dan mengkonsumsi obat-obatan agar menormalkan gejala bipolar. Without all of that, gue gak akan jadi public figure pertama di Indonesia yang speak up about mental illness yang dia miliki dan fight to heal in front of all of your eyes. Tapi dibutuhkan kegelapan yang paling gelap untuk memancarkan dan melihat cahaya yang paling terang. That could be my strength too. That is my strength. Marshanda merupakan salah satu public figure yang giat mengkampanyekan isu kesehatan mental. Dirinya mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan menerima diri sendiri apa adanya. Ya pemirsa, tidak banyak yang mengetahui apa saja gejala awal dari bipolar dan bagaimana pengobatan yang tepat. Kita akan membahasnya bersama Dr. Aimee Nugroho, psikiater dari National Hospital Surabaya. Selamat siang Dr. Aimee. Mohon maaf, saya masih belum bisa mendengar suaranya. Baik, dokter, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Halo, selamat siang. Mohon maaf, saya masih belum bisa mendengar suaranya. Mungkin bisa disambungkan. Baik, kami akan coba kembali, dokter. Nah, ini Dr. Aimee sudah bisa dengar suara kami? Udah bisa sekarang. Ya, selamat siang. Baik. Dok, bisa dijelaskan sebenarnya bipolar ini kondisi seperti apa, dok? Dan bisakah kita melihat ciri-ciri dari seseorang yang bipolar? Baik, bipolar adalah suatu gangguan suasana perasaan di mana seseorang bisa memiliki dua kutub emosi, yaitu kutub mania dan juga kutub depresi. Jadi ada namanya mood swing. Mood swing itu suatu perubahan suasana perasaan yang cepat dan ekstrim ya. Bisa berupa mania yang mana tandanya berupa gembira berlebihan, kemudian bicara banyak, merasa tidak capek, tidak bisa tidur, mungkin bisa melakukan suatu aktivitas yang berlebihan. Biasanya juga bisa disertai dengan gejala berupa ide-ide paranoid, curiga, mudah marah, mudah tersinggung, kemudian bisa memiliki banyak keinginan ya. Bisa mungkin keinginan seks yang meningkat atau keinginan untuk melakukan sesuatu secara berlebihan. Selain itu juga bisa didapatkan gejala berupa risky behavior atau perilaku yang beresiko. Ya, itu kalau gejala mania. Sedangkan kalau gejala depresi itu sebaliknya. Dia malah mungkin akan merasakan sedih, menangis, tidak bisa tidur, merasa badan lelah, kehilangan konsentrasi, pesimis, merasa bersalah, merasa diri gagal, dan bahkan kalau ekstrim bisa ada gejala berupa ide ingin mati atau ingin bunuh diri. Baik, begitu. Dokter, lantas apa yang membedakan maksud secara spesifik antara bipolar dengan gangguan kejiwaan lainnya yang memang banyak sekali orang yang terkena gangguan kejiwaan ini cenderung melakukan tindakan anarkis bahkan sampai bisa membunuh? Baik, sebenarnya gangguan jiwa itu sangat luas ya, mulai dari gangguan jiwa yang ringan hingga gangguan jiwa yang berat. Gangguan jiwa yang ringan mungkin bisa dimulai dengan insomnia, gangguan cemas, gangguan depresi, atau gangguan kepribadian. Sedangkan bila sudah sampai gangguan jiwa yang berat, kita bilangnya psikotik, itu sudah sampai mungkin seperti skizofrenia atau skizoafektif. Nah, bipolar ini merupakan pertengahan ya. Jadi kadang dia bisa ada gangguan suasana perasaan yang ekstrim, tetapi kalau dia lagi mania bisa juga disertai dengan gejala psikotik. Gejala psikotiknya bisa berupa ngomong yang kadang meracau, nggak nyambung, dan bisa juga disertai dengan halusinasi atau ide-ide merasa dirinya hebat. Biasanya cirinya kalau bipolar fase mania dia bisa merasa dirinya bisa melakukan banyak hal dan mudah curiga, mudah marah ke orang-orang lain, begitu. Tapi bipolar ini bisa dicegah nggak sih, dok, sama seseorang seperti itu agar tidak mengidap bipolar atau memang sudah bawaannya?
Kalau bawaan sih enggak ya, karena ini bukan suatu penyakit kongenital atau bawaan sejak lahir. Biasanya bipolar itu mulai munculnya usia dewasa muda dan biasanya terdiagnosis sebelum usia 30 tahun. Oke. Nah, memang ada pengaruh faktor genetik ya. Biasanya kalau memang orang tua memiliki gangguan jiwa, pada anaknya memiliki resiko yang lebih tinggi untuk bisa terkena gangguan jiwa. Ya, salah satunya contohnya bipolar. Seperti yang kita ketahui, Marsyanda, kalau dari berita sepertinya ayahnya juga ada suatu gangguan jiwa ya. Sehingga link genetik pada Marsyanda juga tentunya memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan orang pada umumnya untuk bisa terkena bipolar. Baik. Gitu. Dokter, jika kita mengkaitkan bipolar ini dengan kasus hukum, jika ada seseorang yang terkena bipolar dan terjerat kasus hukum, apakah nanti case-nya sama dengan ketika orang terkena gangguan kejiwaan ini digugurkan proses hukumnya? Benar sekali. Nah, ini kita harus melihat case by case ya. Seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu juga sempat heboh di media, salah seorang yang mungkin mengaku bipolar namun melakukan penipuan. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Seharusnya kalau bipolar itu tidak melakukan penipuan, itu case yang berbeda. Tetapi orang yang bipolar, dia bisa melakukan risky behavior, perilaku yang beresiko. Tapi bukan menipu ya, karena itu berbeda. Kalau menipu kan ada manipulatifnya. Kalau orang bipolar itu perilaku beresikonya seperti mungkin bisa mudah marah. Kemudian karena dia nggak bisa tidur, dia mungkin bisa tengah malam melakukan banyak aktivitas, mengganggu orang lain, ngomongnya meracau, dan beberapa kasus itu juga ada yang membagi-bagikan barang, membagi-bagikan uang. Sehingga kalau dia mengambil keputusan saat dia sedang mania, sedang dalam keadaan psikotik, maka keputusan-keputusan itu dianggap dia cacat secara hukum karena di luar kesadarannya dia ya, dalam arti dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya secara mental. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil saat mania dengan gejala psikotik itu bisa digugurkan secara hukum. Gitu. Jadi dianggap dia kebal secara hukum ya, karena itu tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi kalau menipu itu lain loh, itu bukan gejala dari bipolar kalau menipu. Baik, tapi kalau misalnya sudah sampai ke tahap mania seperti itu, Dok, ini apakah memang ketika kembali normal, dia mengingat tidak kejadian yang sudah dia lakukan sebelumnya? Oke, itu tergantung dia dalam kondisi psikotik enggak. Kalau jadi bipolar itu kan ada mania dan depresi, itu kan suasana perasaannya aja ya. Tetapi pada beberapa kasus mania yang berat dia bisa disertai gejala psikotik. Pada beberapa kasus pasien saya yang mania dengan gejala psikotik, biasanya mereka nggak ingat pada waktu mereka psikotik itu. Mereka kayak lupa, jadi mereka kayak nggak bisa mempertanggungjawabkan karena di luar kesadaran mereka. Mereka meracau, ngomong sembarangan, mereka nggak ingat kalau disertai gejala psikotik. Tetapi kalau dia mania biasa tanpa disertai gejala psikotik, biasanya masih ingat. Baik, dokter, lantas apa penanganan yang tepat untuk mereka yang memiliki bipolar? Apakah bisa dengan obat-obatan dan bagaimana peran keluarga ataupun juga orang terdekat untuk kesembuhannya? Baik, kita harus melihat ya, saat ini kondisinya seperti apa. Karena kalau dia bipolar tipe 1 yang mana mood swing-nya ekstrim, mania dan depresi, maka dia harus segera dirawat di rumah sakit ya. Karena dia harus segera mendapatkan penanganan. Karena biasanya dia tidak merasa bahwa dirinya sedang terganggu. Orang kalau lagi mania, dia merasa dirinya baik-baik saja. Sehingga mungkin dia akan marah ketika dibawa ke psikiater. Sehingga memang harus dipaksa oleh keluarga untuk datang ke rumah sakit terdekat, dan nanti biasanya kita akan berikan obat-obatan, bisa mulai dari obat suntik dan juga obat minum. Obat suntik itu agar dia segera tenang. Kemudian kalau dia udah tenang, dia bisa minum obat minum. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan keluarga? Tentunya keluarga harus mendukung ya. Karena beberapa kasus yang saya lihat, keluarga ada yang melarang pasien untuk minum obat, ada juga yang tidak mendukung untuk ke psikiater. Sehingga ini yang perlu diketahui masyarakat bahwa mental health itu sangat penting. Baik, terima kasih dokter atas informasinya. Semoga ini membantu dan juga membukakan kita tentang penyakit bipolar, dan jika ada keluarga kita yang mengalami gejala tersebut bisa segera diperiksakan ke dokter. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.